6. Bahwa tindak upaya paksa seperti penetapan tersangka, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan yang dilakukan dengan melanggar peraturan perundang-undangan pada dasarnya merupakan suatu tindakan perampasan hak asasi manusia. Menurut Andi Hamzah, pra-peradilan merupakan tempat mengadukan pelanggaran hak asasi manusia yang memang pada kenyataannya penyusunan KUHP banyak disemangati dan merujuk pada hukum internasional yang telah menjadi international customary law. Oleh karena itu, pra-peradilan menjadi suatu mekanisme kontrol terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari penyidik atau penuntut umum dalam melakukan tindakan tersebut. Hal ini bertujuan agar hukum ditegakkan dan perlindungan hak asasi manusia sebagai tersangka atau terdakwa dalam pemeriksaan penyidikan dan penuntutan. Di samping itu, pra-peradilan bermaksud sebagai pengawasan secara horizontal terhadap hak tersangka atau terdakwa dalam pemeriksaan pendahuluan pada penjelasan pasal 80 KUHP. Berdasarkan pada nilai itulah penyidik atau penuntut umum dalam melakukan tindakan penetapan tersangka, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan agar lebih mengedepankan asas dan prinsip kehati-hatian dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka. 7. Bahwa lembaga pra-peradilan sebagaimana diatur dalam pasal 77 sampai dengan pasal 83 KUHP pidana ada suatu lembaga yang berfungsi untuk menguji apakah tindakan atau upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tindakan tersebut telah dilengkapi administrasi penyidikan secara cermat atau tidak. Karena pada dasarnya tuntutan pra-peradilan menyangkut sah tidaknya tindakan penyidik atau penuntutan umum di dalam melakukan penyidikan atau penuntutan. 8. Bahwa dalam perkembangannya pengaturan pra-peradilan sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 10 junto pasal 77/83 KUHP sering terjadi tidak dapat menjangkau fakta perlakuan aparatur penegak hukum yang nyata-nyata merupakan pelanggaran hak asasi seseorang, sehingga yang bersangkutan tidak memperoleh perlindungan hukum yang nyata dari negara. Untuk itu, perkembangan yang demikian melalui dapat diakomodirnya mengenai sah tidaknya penetapan tersangka dan sah tidaknya penyitaan telah diakui merupakan wilayah kewenangan pra-peradilan, sehingga dapat meminimalisasi terhadap perlakuan sewenang-wenang oleh aparatur penegak hukum. Dalam kaitan perubahan dan perkembangan hukum dalam masyarakat yang demikian bukanlah suatu yang mustahil terjadi dalam praktik sistem hukum di negara manapun, apalagi di dalam sistem hukum common law yang telah merupakan bagian dari sistem hukum di Indonesia. Peristiwa hukum inilah yang menurut almarhum Sucipto Raharjo disebut terobosan hukum legal breakdown atau hukum yang prorakyat atau hukum progresif. Dan menurut Mukhtar Kusumaatmadja merupakan hukum yang baik karena sesuai dengan perkembangan nilai-nilai keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Terobosan hukum dan hukum yang baik itu merupakan cara pandang baru dalam memandang fungsi dan peranan hukum dalam pembangunan nasional di Indonesia. Dengan demikian, hukum bukan hanya memiliki aspek normatif yang diukur dari kepastiannya, melainkan juga memiliki aspek nilai yang merupakan bagian dinamis aspirasi masyarakat yang berkembang dan terkini. 9. Bahwa selanjutnya dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 PUU/12 Romawi /2014 junto putusan Mahkamah Konstitusi nomor 130 PUU/12 Romawi /2015 diputuskan bahwa ketentuan pasal 77 huruf A KUHP tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan. Apapun salah satu pertimbangan hukumnya, penetapan tersangka adalah bagian dari proses penyidikan yang merupakan perampasan terhadap asasi manusia
maka seharusnya penetapan tersangka oleh penyidik merupakan objek yang dapat dimintakan perlindungan melalui ikhtiar hukum peranata pra-peradilan. Hal tersebut semata-mata untuk melindungi seseorang dari tindakan sewenang-wenang. Tindakan sewenang-wenang penyidik yang kemungkinan besar dapat terjadi ketika seseorang ditetapkan sebagai tersangka. Padahal prosesnya ternyata ada kekeliruan, maka tidak peranata lain selain peranata pra-peradilan yang dapat memeriksa dan memutusnya. Putusan MK ini memberikan perlindungan terhadap seseorang yang mengalami proses hukum yang keliru pada saat ditetapkan sebagai tersangka di dalam ketentuan pasal 8 Undang-Undang Nomor 39/1999 tentang HAM diatur bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab pemerintah. Hal ini berarti MK mengambil peran dalam pemenuhan hak asasi manusia melalui putusnya sebagai bagian dari upaya responsif konstitusional. Salah satu perlindungan hukum yang ditekankan melalui putusan ini adalah kepastian hukum bahwa penyidik harus melakukan tindakan penyidikan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. 10. Bahwa dengan demikian jelas berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21/PUU/12 Romawi /2014 tanggal 28 April 2015 bahwa penetapan tersangka merupakan bagian dari wewenang pra-peradilan. Mengingat putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, maka sudah tidak dapat diperdebatkan lagi bahwa semua harus melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sejak diucapkan. 11. Bahwa selanjutnya berdasarkan pasal 95 KUHP menyebutkan bahwa 1. Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut, dan diadili atau dikenakan tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan. 2. Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atau penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri, diputus di sidang pra-peradilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 77. Sehingga pasal 95 ayat 1 dan ayat 2 pada pokoknya merupakan tindakan penyidik atau penuntut umum dalam rangka menjalankan wewenangnya yang dilakukan tanpa alasan hukum sehingga melanggar hak asasi atau harkat martabat kemanusiaan serta merugikan seseorang, inkasu adalah pemohon. Oleh karena itu, tindakan lain yang dilakukan oleh termohon menjadi objek permohonan pra-peradilan. Selanjutnya 12. Bahwa tindakan penyidik untuk menentukan seseorang sebagai tersangka merupakan salah satu proses dari sistem penegakan hukum. Penegakan hukum pidana sebagaimana dimaksud dalam KUHP. Oleh karenanya proses tersebut haruslah diikuti dan dijalankan dengan prosedur yang benar sebagaimana diatur dan ditentukan dalam KUHP perundang-undangan yang berlaku. Artinya, setiap proses yang akan ditempuh haruslah dijalankan secara benar dan tepat sehingga asas kepastian hukum dapat terjaga dengan baik dan pada gilirannya hak asasi yang akan dilindungi tetap dapat dipertahankan. Apabila prosedur yang harus diikuti untuk mencapai proses tersebut, penetapan tersangka tidak dipenuhi, maka sudah tentu proses tersebut menjadi cacat dan haruslah batal demi hukum.